Shalom, salam sejahtera, Horas Mejua-jua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, tepatnya di hari Rabu 21 Desember 2022, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah mendoakan saya, yang sudah memberikan ucapan selamat berkaitan dengan ulang tahun saya yang ke-50 hari ini. Orang menyebutnya dengan Golden Age. Orang bertanya kepada saya, apa sih yang istimewa di ulang tahun yang ke-50? Saya berkata bahwa yang teristimewa bahwa Tuhan masih terus menyertai saya. Di usia yang ke-50, Tuhan masih memberikan saya kepercayaan untuk melayani Dia. Itu yang sangat istimewa. Bahwa mengikuti panggilan Tuhan dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah menyesal. Dan saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melayani Dia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12. Bagian ini mengingatkan saya bagaimana menjalani kehidupan yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Disebutkan di sana, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, pada umumnya manusia begitu pintar menghitung hal-hal yang sifatnya sementara. Menghitung uang, itu tidak sulit. Menghitung kekayaan, menghitung kebaikan sendiri, menghitung kekurangan orang, menghitung kesalahan orang, tapi cenderung manusia menghitung jasanya, menghitung kebaikannya sendiri. Karena itu belajar dari firman Tuhan ini, ya Musa menjadi contoh ya bagaimana dia menjalani kehidupannya. Pada umumnya kehidupan Musa 120 tahun dibagi menjadi 3 fase. 40 tahun pertama bagaimana dia hidup di istana, tetapi ternyata di sana tidak ada kedamaian karena dia menjauh dari Tuhan. Yang ada adalah kemegahan diri, kesombongan, sehingga dia bertindak menurut apa yang dia pikir baik. Tapi kemudian 40 tahun kedua, dia dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, sehingga harus keluar dari istana karena memang kesalahannya sendiri. Lalu dia harus menjadi gembala kambing domba di tanah Midian, sampai kemudian dia menikah bersama dengan anaknya Yitro, orang Midian ya, yang menjadi imam di sana. Setelah 40 tahun menjalani pendidikan di padang gurun atau di tempat yang sulit, akhirnya dia dipanggil Tuhan di dalam fase ketiga kehidupannya, menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan seumur hidupnya, ya sepanjang sisa hidupnya, membawa umat Tuhan, menggembalakan umat Tuhan, keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Akhirnya dia mengaku bahwa hidup ini bukan tentang aku. Kalau dulu dia berpikir, I am something, tapi kemudian setelah dia mengalami pertobatan yang sungguh, dia merasa hidupnya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. I am nothing without God. Tapi kemudian setelah dia menyerahkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan, dia mengakui bahwa Tuhanlah segalanya, tidak ada yang lain. Saya juga rindu di masa ulang tahun ini, ulang tahun yang ke-50. Hidup saya semakin berguna bagi Tuhan, semakin efektif. Karena itulah saya mau mempergunakan kesempatan. Pemazmur berkata, menghitung hari sedemikian, mempergunakan kesempatan hingga beroleh hati yang bijaksana. Memang salah satu ciri orang bijaksana adalah bagaimana dia dapat menata waktu, bagaimana mempergunakan kesempatan dengan baik, bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu bahwa kehidupan saya yang memang secara teologis, ya tiap tahun berkurang ya, tiap hari berkurang. Dan selain itu, saya rindu bahwa kehidupan saya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain selama masih ada kesempatan
Hidup itu bukan untuk diri sendiri, hidup untuk dibagikan. Jadi perhitungan matematika ada dengan cara tambah. Nah itu biasa ya, perhitungan awam. Ya, tiap tahun umur bertambah. Tapi secara teologis, sebenarnya usia kita berkurang dari sudut pandang Tuhan. Tapi mari kita mempergunakan semua potensi, kemampuan, talenta untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan dengan cara melayani Tuhan, memberitakan firman-Nya. Saudara, sekali lagi saya tidak sedang berkhotbah, tapi saya sedang membagikan pengalaman saya bahwa hidup mengikut Tuhan dan taat kepada firman, taat kepada kehendak-Nya, itulah yang membuat kita bisa berbahagia. Semua ucapan selamat, semua doa-doa itu juga sangat-sangat penting, mendatangkan sukacita, tetapi terpenting adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan dan taat kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk doanya, terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun, terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk pemberian, dan apapun yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu tujukan kepada saya, ya semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan juga memberkati, bukan hanya saya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa saya, Bapak Ibu juga panjang umur, tetap sehat semangat, memasuki masa Natal, ada sukacita yang besar, karena kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat, ya Tuhan dan Juru Selamat itu sudah memenuhi hati dan pikiran kita. Sekarang kita menantikan kedatangannya kembali. Dalam menantikan kedatangannya, mari kita bertekun melayani Dia, bertekun di dalam memberitakan Injil, bertekun dalam melaksanakan apa yang merupakan kehendak-Nya. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketundukan hati, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Salam.